Halo guys, welcome back to my channel. Masih bersama saya Tio. Dan kali ini kita akan sharing 5 hal yang harus dimiliki oleh hobiis rumahan, hobiis ikan rumahan ya guys. Ya seperti saya juga, seperti Bibivis juga, kita masih rumahan. Jadi hal apa, barang-barang yang harus kita punya menurut versi Bibivis harus kita punya 5 supaya pada saat kita keep ikan nanti aman, terkendali, dan semuanya lancar guys. Oke. Nah, untuk alat yang pertama yang harus kita punya sebagai hobiis rumahan, yang pertama yaitu kita butuh serok guys. Kalau serok kita seperti ini ya. Nah ini serokan kita. Jadi kalau serokan kita beli yang ini, yang ininya lembut guys, tidak yang kasar, supaya nanti harapannya pada saat kita mengevakuasi ikan atau memindah ikan atau packing dan lain sebagainya, fin atau tubuh dari ikan itu aman guys. Selain itu misalnya kita punya tank, selain tank utama misalnya kita punya 2 tank atau 3 tank atau dan lain sebagainya banyak gitu, pada saat kita suatu saat mau memindah ikan, kita punya serok yang benar-benar bagus gitu loh, nggak asal-asalan, takutnya nanti juga ikan kalian akan rusak guys. Itu yang pertama. Dan kalau bisa, sebelum kita lanjut ke alat berikutnya, kalau bisa alatnya juga kita sesuaikan dengan tank. Misalnya kita punya tank besar, seroknya juga harus besar, misalnya sedang ya sedang dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita di sini menurut saya teman-teman harus punya benda ajaib yang satu ini, namanya yaitu heater guys. Nah ini kebetulan kita sendiri ada 3, kita punya 3 heater. Yang ini kebetulan 300 watt, kemudian ada yang 200 sama ada yang 100. Nah ini biasanya kita gunakan pada saat kayak kemarin, kita sempat bikin video ya, pada saat kita mengatasi heater, mengatasi white spot di tank yang belakang saya ini kan lumayan besar, itu kita pakai 300 watt, itu 1 malam sudah anget guys. Kemudian misalnya tanknya kecil, kita pakai yang 100 watt, karena kalau kepanasan ikannya juga nanti akan mati semuanya guys. Nah selain untuk mengobati penyakit-penyakit, heater ini juga bisa berguna pada saat kondisi suhu itu misalnya siang panas, kemudian malamnya dingin banget. Kemarin sempat di daerah saya di Jogja ini malam apa gitu sempat 19 derajat pada saat menjelang subuh. Sedangkan untuk tank kita semuanya ada di outdoor. Nah kemudian kalau teman-teman tanknya ada di indoor sih nggak masalah lah ya. Tapi kalau yang di outdoor itu nanti akan sangat berbeda sekali, karena pada saat siang suhunya bisa sampai 30 derajat lebih. Sedangkan kalau malam bahkan bisa under 20, yaitu kadang 19. Rata-rata sih 21-22 pada saat mau subuh itu guys. Ini jadi penting pada saat kita suhunya tidak stabil, kita bisa pakai heater, atau pada saat ikan kenapa-napa. Tapi kalau bisa enggak ya, tapi kan yang misalnya sakit atau seperti apa, ini adalah benda yang ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah itu guys. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah P3K atau obat-obatan ikan guys. Nah banyak merek-merek ikan yang menurut saya itu lumayan lumayan manjur pada saat ikan-ikan kita kena problem ya, misalnya kena fin rot atau body rot atau dihajar atau dibully ikan-ikan lain kemudian rusak. Selain itu juga misalnya kena white spot dan lain sebagainya,
atau mungkin jamuran, itu biasanya obat-obat yang kita pakai yaitu pertama kita pakai yang tidak terlalu keras, yaitu agriflavin. Misalnya kok pakai agriflavin masih membandel, biasanya kita kasih quarantine med. Nah, kalau quarantine med nggak manjur, biasanya kita kasih obat-obatan lain guys. Karena methylene blue juga kadang kita juga pakai, tapi kita lebih sering pakai agriflavin. Selain itu juga termasuk di dalam poin ketiga yaitu P3K ikan itu ada garam ikan guys. Nah, garam ikan ini memang kalau menurut BBV sendiri itu sangat berguna sekali. Misalnya ikan-ikan kita kok kita lihat renangnya kurang cakep, kurang enak, biasanya pada saat habis water change kita kasih dikit, supaya biasanya garam ikan juga bagus untuk mencegah jamur dan lain sebagainya. Mungkin di next konten bisa kita benar-benar lebih ulik lagi apa sih kegunaan dari garam ikan tersebut guys. Oke, selain obat-obatan kemudian garam ikan, misalnya teman-teman ada yang suka dengan pengobatan yang lebih alami, misalnya teman-teman bisa menyimpan daun ketapang, karena daun ketapang juga bagus untuk membuat ikan lebih nyaman lagi guys. Dan untuk pengobatan pada saat mungkin teman-teman ikannya ada yang mengalami HITH, pada saat kita treatment pakai metronidazole, biasanya untuk ikan yang air yang dipakai pada saat selama masa proses pengobatan itu bisa pakai air ketapang. Kita dulu pernah guys juga, dan ternyata memang manjur, walaupun tidak bisa rapat banget, tapi setidaknya ketutup dengan jaringan kulit yang baru. Itu yang pernah kita lakukan dan alami ya guys. Misalnya untuk HITH biasanya kita pakai metronidazole, tapi untuk obat metronidazole itu biasanya kita dapat di apotek dan biasanya harus dengan resep. Makanya saya pribadi biasanya minta tolong dari teman-teman yang mungkin nakes atau seperti apa yang bisa membuatkan resep tersebut guys. Oke, selanjutnya yang nomor 4 adalah aerator ACDC guys. Nih, kalau kita aerator ACDC-nya ini guys, nih lumayan gede ya. Jadi tinggal kita sambungin. Di sini ada 1, 2, 3, ada 8 channel selang aerator yang ini bisa untuk pertolongan pertama pada saat kita mendapatkan keadaan yaitu mati listrik guys. Menurut saya pribadi memang itu salah satu hal yang paling menolong, karena rata-rata penghobis rumahan itu belum mempunyai genset atau peralatan-peralatan untuk kita melakukan rescue pada saat listrik mati guys. Jadi kita juga belum punya genset, tapi setidaknya kalau bisa kita punya aerator ACDC. Nah, biasanya ada yang tanya atau bilang kalau aerator ACDC itu memang mahal, tapi menurut saya pribadi itu sekaligus buat inventaris. Jadi sekali kita pakai, tapi gunanya nggak cuman pada saat listrik hidup aja, tapi pada saat listrik mati setidaknya kita punya pertolongan pertama. Nah, biasanya kan ada yang sampai misalnya di grup-grup itu toh ada yang sampai di kita ambil pakai gayung kemudian dialirin dan lain sebagainya. Setidaknya dengan aerator ACDC ini tetap ada oksigen yang terlalu di dalam air, kemudian nanti ke atas itu permukaan juga gerak, sehingga pertukaran atau masuknya oksigen bisa dilakukan dengan adanya aerator ACDC ini, atau bahasa kerennya gas exchange ya guys. Jadi aerator ACDC ini tetap kita sarankan untuk penghobis rumahan, karena kita juga sama-sama rumahan dan kita kebetulan juga mengusahakan untuk aerator ACDC itu. Oke guys, kemudian untuk yang selanjutnya atau yang terakhir yang wajib sebenarnya kalau yang lain-lain yang harus dipunyai idealnya sebenarnya banyak, tapi ini kita sampaikan 5 hal yang wajib dulu. Terakhir yaitu tank karantina guys. Nah, tank karantina ini kalau bisa seyogyanya teman-teman penghobis rumahan, bahkan bukan yang penghobis rumahan, semuanya aja deh kalau bisa harus punya.
Tank karantina ini kalau menurut saya pribadi sih jangan dipikir pada saat ikan sakit aja yang kita membutuhkan, tapi pada saat ikan datang dan kondisinya nggak baik atau nggak bagus, kan nggak mungkin kita masukkan langsung ke akuarium yang kita pengen ikan itu nanti akan digunakan ikan itu gitu loh. Jadi ketika ada ikan datang kondisinya nggak bagus, pasti kita harus karantina, misalnya fin rot atau body rot atau mungkin sakit dan lain-lainnya, itu bisa kita pakai tank karantina yang kita udah punya. Dan tank karantina itu kalau kita pada saat ikannya nggak ada yang sakit, ya udah kita diemin aja. Kalau saya pribadi, kita angkat airnya jadi benar-benar kosong, jadi airnya tidak jelek gitu guys. Jadi selain gunanya untuk mengobati ikan yang sakit pada saat kita keep ikan, tapi itu juga berguna pada saat ikan datang tapi kondisinya kurang bagus guys. Oke, 5 itu tadi yang sangat kita sarankan wajib dipunyai oleh penghobis ikan rumahan. Artinya kita belum yang pro ya, kita belum punya genset dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau idealnya kita harus punya genset supaya listrik mati nggak ada perkara. Kemudian ada pH meter, kemudian ada yang alat mengukur TDS dan lain sebagainya, alat untuk mengukur air, kandungannya ini itu dan sebagainya, kandungan pH, kandungan zat-zat yang lainnya seperti apa supaya ikan kita nyaman. Tapi kita juga selalu masih mengusahakan untuk upgrade di alat-alat yang harus kita punyai atau fish equipment ya guys, supaya pada saat kita keep ikan itu benar-benar ikannya terjamin untuk kesehatannya dan terjamin juga untuk kelayakan kita dalam memelihara ikan tersebut. Jangan sampai kita sudah memelihara ikan, apalagi ikannya mahal-mahal, tapi kita tidak memberikan fasilitas yang semaksimal mungkin. Oke, jadi jangan salah, yang kita tadi sampaikan adalah 5 alat wajib yang harus dipunyai oleh hobiis rumahan ya, kecuali kalau pro otomatis sudah harus lebih lengkap lagi. Tapi setidaknya minimal dengan 5 barang itu BB Fish bisa dari pertama kali keep sampai sekarang kita masih mengandalkan 5 barang itu guys. Dan alhamdulillah sampai sekarang aman, kecuali ikan-ikan yang memang mungkin udah lelah ya hidup. Misalnya ada yang udah tua atau yang udah lelah, misalnya sudden death, kita sama-sama nggak tahu, dan mungkin suatu saat nanti akan kita belajar dulu supaya kita bisa membahas apa sih biasanya penyebab sudden death ikan-ikan yang sering terjadi. Seperti kemarin kita juga kehilangan 1 ekor intermedia, malamnya kita kasih makan, kita bikin video di reel Instagram, tahu-taunya paginya celeng, habis itu mati guys. Jadi setidaknya dengan alat-alat yang sederhana ini kita bisa sedikit banyak menjaminkan kelayakan dan menjaminkan juga kesehatan ikan yang kita keep. Oke, sampai sini dulu konten kita kali ini. Sebelum kita tutup konten ini, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah, saya Tio pamit undur diri, banyak salah kata mohon maaf. See you.